Selamat datang di Pagar Gaib. Di sini, kami tidak hanya bercerita. Kami membuka gerbang ke dunia yang tak terlihat. Cerita kali ini datang dari Timur Jawa tentang Mas Iun, seorang juragan muda dari Tulungagung. Yang cintanya pada wanita Minang, justru menyeretnya ke kegelapan tanpa jalan pulang. Inilah kisah Mas Iun, tumbal cinta dari tanah Minang. Dan kalau kamu sudah nonton sampai akhir, jangan lupa tulis "Amin" di kolom komentar. Semoga kita semua dijauhkan dari cinta yang membawa maut. Di balik hijaunya perbukitan Tulungagung, di sebuah desa bernama Sumber Gelagah, hiduplah seorang pemuda bernama Iun Santoso, atau yang akrab dipanggil Mas Iun. Meski baru berusia 25 tahun, namanya sudah dikenal sebagai peternak muda yang sukses. Di atas tanah warisan orang tuanya yang membentang luas, ia membangun ladang rumput gajah dan kandang sapi modern. Sapi-sapinya gemuk, sehat, dan kerap memenangkan kontes tahunan tingkat provinsi. Namun, kekayaan dan kehormatan itu tidak membawa kebahagiaan yang sesungguhnya. Setiap pagi, Iun bangun pukul 5, menyeduh kopi robusta dari kebun belakang, lalu berdiri di serambi kayu rumah joglo warisan, menatap matahari muncul dari balik perbukitan. Embun masih melekat di daun pisang, aroma tanah basah menyambut, tapi hatinya terasa kosong. Seolah ada lubang tak kasat mata yang menganga di dalam dadanya. Uang ada, tanah luas, sapi banyak, tapi kenapa kayak gini rasanya? Gumamnya lirih. Ia menghela napas panjang, memandangi sawah yang membentang sampai ke kaki bukit. Sejak orang tuanya meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan truk di perbatasan Trenggalek, hidupnya hanya ditemani oleh Baim, asisten setia yang sudah seperti adik sendiri. Tak ada keluarga, tak ada pacar, dan tak ada orang yang benar-benar tahu isi hatinya. "Mas, sapi Brahman yang di pojok udah siap dikirim ke Surabaya hari ini," ujar Baim sambil membawa buku catatan ternak. Iun mengangguk tanpa semangat. "Iya, nanti jam 8 ya." Baim menatap Mas Iun lama. "Mas nggak pengen nikah?" Iun terkekeh, tapi getir. "Ngelamar siapa, Baim? Cewek sekarang sukanya anak kota, bukan peternak bau sapi kayak aku." Padahal, di balik tawa itu, ada harapan kecil yang tumbuh diam-diam. Iun ingin cinta yang tulus, seseorang yang bisa mengisi malam-malam sunyinya, seseorang yang bisa dia ajak ngobrol tentang langit, rumput, atau mimpi-mimpi kecil yang dulu pernah ia bisikkan pada almarhum ibunya. Tapi ia tahu, cinta itu tak semudah memelihara sapi. Apalagi kalau luka lama masih membekas. Malam itu, suara orkes dangdut menggelegar dari balai desa. Sebuah konser mini diadakan untuk merayakan panen raya. Warga tumplek blek. Iun awalnya enggan datang. Tapi Baim memaksa. "Sekali-kali hiburan, Mas. Jangan kerja terus," kata Pak Lurah, yang nyanyi cantik banget. Asli dari Sumatera Barat. Iun menurut. Dan disinilah semua bermula. Langit malam di Sumber Gelagah dihiasi kembang api kecil dari anak-anak yang riang. Di panggung sederhana dekat balai desa, lampu warna-warni menari mengikuti irama musik. Dan di tengah sorotan lampu, seorang perempuan berdiri dengan anggun, mengenakan kebaya hitam berbordir emas dan selendang merah marun. Suara merdunya menggema. "Bapisah bukannya bacarai." Lagu Minang itu mengguncang dada Iun saat pertama mendengar. "Siapa dia, Baim?" bisik Iun, matanya tak berkedip. "Namanya Fauzana Amelia," katanya. "Dari Bukit Tinggi. Lagi naik daun. Tapi katanya dia suka keliling kampung buat nyanyi acara rakyat." Setelah acara, secara tak sengaja Iun menjatuhkan dompetnya saat keluar dari kerumunan. Fauzana yang berjalan di belakangnya melihat, mengambil, dan memanggil, "Mas, ini dompetnya." Begitulah mereka bertemu. Obrolan kecil menjadi makan malam di warung. Fauzana sopan, hangat, dan memesona. Ia bilang jenuh dengan gemerlap kota dan lebih suka ketenangan desa. Mas Iun jatuh cinta pelan-pelan,
tak tahu bahwa pesonanya lebih dari sekadar manusia biasa. Sejak Fauzana mulai sering datang ke rumah, suasana berubah. Sapi Brahman mengamuk tanpa sebab. Rumput di ladang menguning meski air cukup. Sumur di belakang rumah mengeluarkan bau amis seperti darah. Baim gelisah. Suatu malam, ia mendengar suara gamelan samar dari arah gudang tua. Saat didekati, hilang seketika. Fauzana mulai sering menyendiri. Ia suka duduk di bawah pohon asem besar sambil melamun. Bibirnya komat-kamit. Di lehernya tergantung liontin emas berbentuk rangkiang. Iyun tak terlalu memperhatikan. "Mas Iyun, percaya nggak sama hal-hal mistis?" tanya Fauzana suatu malam. "Percaya nggak percaya? Kenapa?" Ia hanya tersenyum samar. "Kadang, cinta itu bisa datang dari dunia yang tak kelihatan." Baim mulai mencatat keanehan. Beberapa malam, Fauzana keluar rumah jam 2 pagi. Ia membakar kemenyan di dekat kandang. Suaranya berubah, seperti perempuan tua. Saat dilihat dari jendela, rambutnya lebih panjang, dan bayangannya tidak terlihat di tanah. Kamar Fauzana juga aneh. Saat Baim membereskan sprei, ia menemukan helai rambut putih sangat panjang dan kering seperti ijuk. Di bawah bantal, ada sobekan kertas mantra bertuliskan aksara Arab gundul dan aksara Minang kuno. Baim ingin memperingatkan Iyun, tapi takut. Suatu malam, ia mencoba mengintip Fauzana dari celah pintu. Saat itu, wanita itu menatapnya lurus. "Kau tak akan mengerti cinta kami," katanya lirih, tapi suaranya bergema seperti dari gua. Fauzana meminta dinikahi secara adat Minang. Iyun yang sudah terlanjur cinta setuju. Semua warga heran tapi menghormati keputusan. Acara dilangsungkan malam hari, di halaman rumah dengan dekorasi khas Sumatera Barat. Tapi suasananya janggal. Langit cerah tiba-tiba mendung. Ketika ijab kabul dilangsungkan, ayam berkokok bersahutan. Bunga tabur berubah warna jadi hitam. Di video dokumentasi, terlihat sosok hitam besar berdiri di balik Fauzana saat ijab kabul. Di malam pertama, Fauzana hanya duduk diam. Matanya kosong. "Kini, semuanya terikat. Mas, termasuk jiwamu," katanya. Mbah Sureng datang pagi-pagi ke rumah Iyun. "Anakmu sudah menikah dengan perjanjian lama, Yusron," katanya sambil menatap foto mendiang ayah Iyun. Ia mengungkap, dulunya keluarga Iyun menolak perjanjian dengan makhluk dari Gunung Sago. Tapi salah satu garis keturunan, nenek buyutnya, pernah berhubungan dengan pesugihan tanah Minang. Fauzana adalah pewaris janji itu, penjaga yang menagih tumbal, jiwa pemilik tanah subur. "Ibumu pernah diganggu dulu, tapi ayahmu mengorbankan dirinya agar kau selamat. Kini giliranmu ditagih." Hujan turun berwarna merah kehitaman. Semua sapi mendadak mati, mata mereka terbuka dan hitam. Ladang menjadi kering semalam. Di kamar pengantin, dinding-dinding penuh bekas cakaran dan bercak darah. Fauzana menghilang sejak malam itu. Di gudang, Bayi menemukan altar ritual, foto bayi Iyun, rambutnya, serpihan tulang kecil, dan kain kafan sobek. Iyun mulai sakit-sakitan. Tubuhnya seperti dihisap, kulitnya pucat, matanya sayu. Setiap malam, ia bermimpi dijemput kereta hitam, dan Fauzana berdiri di ujung jalan, menangis. Baim memohon bantuan Mbah Sureng. Mereka membuka manuskrip lama berisi nama-nama pemanggil iblis dari tanah Minang. Fauzana ternyata bukan manusia. Ia adalah jelmaan dari Amek Rantiang, makhluk yang hidup dari cinta dan jiwa lelaki yang lahir dari garis tanah bersumpah. Iyun adalah target sempurna, masih murni, pemilik tanah, dan keturunan leluhur yang dulu melanggar janji. Di malam Jumat Kliwon, Mbah Sureng memulai ritual pemutusan perjanjian. Di bawah pohon asem, dupa dibakar, dan mantra dilantunkan. Fauzana muncul dalam wujud asli, tubuhnya tinggi, bersisik, bersayap hitam, dengan mata kosong menyala merah. "Kau milikku, Iyun, selamanya." Pertarungan batin dan fisik terjadi.
Darah menetes dari langit. Cahaya petir menghantam altar. Iyun nyaris mati. Tapi suara perempuan menangis terdengar jelas. Fauzana. Pagi menjelang. Fauzana muncul di samping Iyun. Wajahnya pucat dan manusiawi. Ia menangis. Maafkan aku, Mas. Aku ingin menolongmu, tapi sudah terlambat. Fauzana terbakar menjadi abu cahaya. Embah Sureng memberitahu kebenaran terakhir. Fauzana bukan pemangsa. Ia tumbal sebelumnya yang melawan takdir. Yang mengikat perjanjian sejak lahir adalah Baim. Ia bukan manusia. Sejak bayi ia dikirim ke keluarga Iyun untuk menjaga aliran tumbal tetap hidup. Tapi ia lupa jati dirinya karena terlalu lama tinggal sebagai manusia. Sekarang aku ingat. Aku penjaga gerbang, bukan saudaramu, kata Baim sambil tersenyum penuh air mata sebelum tubuhnya terbakar oleh sinar matahari. Iyun selamat. Tapi cinta sejatinya lenyap, dan sahabatnya hanyalah bayangan perjanjian. Tanah tetap subur, tapi hatinya selamanya gersang.